Halo nakama, balik lagi di channel animeku. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Berbicara tentang senjata kuno atau bisa disebut ancient weapon adalah sebutan tiga senjata terkuat di dunia One Piece, yang mempunyai daya penghancur dengan skala yang sangat besar, masing-masing diperkirakan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Senjata-senjata itu bernama Pluton, Poseidon, dan Uranus. Senjata kuno ini bukan hanya berupa benda mati, salah satu di antaranya adalah berupa makhluk hidup. Disebutkan juga senjata ini memiliki kekuatan yang sangat besar hingga dijuluki menyandang nama dewa. Nah, di video kali ini kami akan membahas teori tentang tiga senjata kuno dan kekuatan besar yang dimilikinya. Senjata kuno yang pertama kali ditampilkan oleh Oda adalah Pluton. Pada Alabasta Arch, krokodil yang berambisi menggulingkan kerajaan Alabasta menanyakan keberadaan Pluton kepada Nefertari Cobra. Keinginan krokodil untuk memiliki Pluton bukan tanpa alasan. Dengan kekuatan maha dahsyat, siapapun yang berhasil mendapatkan Pluton berpeluang besar untuk menguasai dunia. Seperti yang dikatakan oleh Tom, Pluton berbentuk kapal perang pada chapter 355, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan yang dimiliki oleh Pluton sangatlah berbahaya, sehingga siapapun yang mengendalikannya akan berpotensi menguasai dunia, apalagi jatuh ke tangan yang salah. Pluton dulunya dibangun di Water 7, pulau yang sekarang terkenal dengan tukang kayunya. Oleh karenanya, blueprint dari kapal perang Pluton bisa ditemukan turun-temurun diwariskan pada tukang kayu, Water 7, sampai akhirnya berada di tangan Franky. Franky mengatakan tujuan dari blueprint Pluton yang diwarisi secara turun-temurun dipercayakan kepada pembuat kapal yang hebat, yang bertujuan untuk mencegah kebangkitan Pluton kembali oleh orang yang bertujuan salah, dan apabila itu terjadi harus dibuat Pluton kedua sebagai penyeimbang. Maka dari itulah Franky membakar blueprint Pluton yang dipercayakan kepadanya untuk mengantisipasi agar tidak ada yang membuat Pluton kedua. Tapi, kemungkinan Franky sudah mempelajari dari blueprint tersebut. Banyak yang berspekulasi, kapal Tousan Sunny adalah mini Pluton. Poseidon adalah salah satu senjata kuno. Senjata ini bukanlah berupa benda mati melainkan makhluk hidup yang berupa putri duyung yang berukuran cukup besar yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan Sea Kings. Meski begitu, kekuatan Poseidon tidak kalah saing dari Pluton. Poseidon bisa menghancurkan suatu pulau jika Poseidon berkehendak. Poseidon sendiri baru pertama kali disebut oleh Robin dalam Skypiea pada chapter 301. Dalam chapter tersebut, Robin menerjemahkan sebuah poneglyph yang berisi informasi tentang keberadaan Poseidon. Setelah itu terkuak kalau ternyata Poseidon adalah sebutan bagi makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan Sea King. Sea King adalah monster penguasa lautan yang sangat besar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ratu Otohime, akan muncul seorang pembimbing bagi Poseidon. Pembimbing Poseidon ini akan berfungsi sebagai pengontrol tindakan Poseidon dalam tindakan mengendalikan Sea Kings. Poseidon terdahulu sempat membuat janji dengan Joy Boy untuk mengangkut pulau manusia ikan ke permukaan dengan bantuan kapal Noah. Sayangnya, janji itu tak terpenuhi. Informasi tentang Poseidon ini bisa ditemukan di poneglyph yang kini ada di Sandora, Pulau Langit dan pada legenda di Pulau Manusia Ikan.
Kekuatan Poseidon kini dimiliki oleh Shirahoshi, putri dari kerajaan Ryugu di Fishman Island yang telah mengaktifkan kekuatan ini sejak usia 6 tahun. Saat ini, misteri terbesar tinggal satu. Apa atau siapakah yang memiliki julukan Uranus, senjata kuno dengan kekuatan maha dahsyat? Ada beberapa teori yang menguat tentang keberadaan Uranus. Nama Uranus diambil dari bahasa Yunani yang berarti langit atau surga. Ini menjadi masuk akal. Dari 3 senjata kuno, Poseidon memerintah lautan dan seluruh isinya. Pluton juga sangat mematikan di permukaan. Akan menjadi sangat pas kalau Uranus adalah senjata berbahaya yang dapat mengontrol langit dan cuaca. Banyak orang yang berspekulasi Goldie Roger sempat memiliki Uranus. Pada chapter 0, sebelum terjadinya Earth War, terlihat bajak laut Roger dikepung oleh bajak laut Siki. Siki menuding bahwa Roger berhasil mendapatkan senjata mematikan dan mengajak calon raja bajak laut ini untuk bergabung dan bersama-sama menyatukan info tentang keberadaan senjata kuno. Tetapi Roger menolak, dan terjadi perang antara bajak laut pimpinan Roger dengan bajak laut Singa Emas yang dipimpin oleh Siki. Tiba-tiba muncul badai besar yang menyapu armada Singa Emas, dan Roger mampu melarikan diri dengan selamat. Dalam adegan tersebut, terlihat ada sebuah telur besar di atas Soro Jackson, nama kapal dari Roger. Para penggemar berteori bahwa telur tersebut berisi naga yang dijuluki Uranus. Tidak lama kemudian, berbekal kekuatan barunya, Roger meraih gelar sebagai Raja Bajak Laut. Karena menderita penyakit mematikan, Roger memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Pemerintah dunia memutuskan untuk mengeksekusi Roger di Logtown. Lalu, bagaimana nasib Uranus? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Uranus diwariskan oleh Roger kepada sosok yang dianggap layak, dan orang ini adalah Monkey D. Dragon, yang tidak lain adalah ayahnya Luffy. Pada saat eksekusi Roger, terlihat Dragon ikut menghadiri. Namun anehnya, pada saat ini, Dragon belum punya tato sangar yang ada di mukanya. Tersebar teori kalau Dragon berhasil menaklukkan Uranus dengan King's Haki. Setelah berhasil menjinakkan Uranus, muncullah tato di sekujur tubuh Dragon. Mungkin banyak dari kalian berpendapat tidak masuk akal kalau Dragon memiliki Uranus. Mari kita flashback sebentar ke cerita lama, untuk memperkuat teori ini. Kalau kalian ingat, pada awal perjalanan Luffy di Logtown, dia sempat ditangkap oleh Buggy dan akan dieksekusi. Sesaat sebelum Luffy dipenggal, tiba-tiba muncul petir dahsyat yang menyelamatkan pemimpin bajak laut topi jerami. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Setelah Luffy selamat dari eksekusi Buggy, Luffy tertangkap oleh Smoker, seorang angkatan laut. Setelah itu, muncullah sang ayah untuk menyelamatkan Luffy yang sudah memiliki tato sangar yang menjadi ciri khasnya dengan angin yang sangat kencang dan menyapu di kota tersebut. Dengan kekuatan mengontrol cuaca, Dragon menyelamatkan Luffy dari kematian. Coba kalian cermati lagi, apakah kemunculan Dragon dan selamatnya Luffy karena petir yang datang tiba-tiba adalah sebuah kebetulan? Nah, kita perhatikan lagi, saat Luffy akan dieksekusi Buggy, muncul petir yang merobohkan panggung eksekusi, yang membuat Luffy selamat dari eksekusi Buggy tersebut, namun di sana terselip kata yang diucapkan oleh Sanji. Apakah kau percaya dengan dewa? Melihat dari kata Sanji tersebut, sebenarnya Oda sudah membuat clue yang terselip dalam kata Sanji itu. Mungkin maksud dari dewa tersebut adalah Uranus. Kemungkinan yang kedua, Uranus berada di Marijoa. Di chapter 906, di sini, terlihat Im Sama masuk ke dalam ruangan yang berada di Marijoa dan di situ terlihat ada topi jerami raksasa, bisa jadi itu adalah Uranus.
Sepertinya pemerintah dunia tidak bisa menggunakannya, makanya Uranus hanya disimpan saja. Di sini terlihat Im sama membawa poster buronan Luffy, mungkin ini sebuah clue, hanya keturunan Di saja yang bisa menggunakan Uranus. Nah itu tadi teori dari kami. Teori ini memang masih berupa pendapat, belum ada penjelasan yang pasti tentang misteri dari Uranus. Bagaimana menurut Nakama? Tulis pendapat Nakama di kolom komentar. Jika kami ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, dan terima kasih.